Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat baik istighfar baik baca salawat perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi gimana Ki Momon? Itu fitnahnya gimana fitnahnya? Ya saya tuh mengajari ngaji sama anak-anak itu, tapi saya tuh dituduh. Tadi sih saya nggak merasa. Tapi Umi tahu kan karakter suami itu, Abi nggak pernah melakukan hal-hal yang begitu. Saya tahu banget. Nggak pernah. Wallah ya hak. Ya, tadi juga saya sudah ngomong-ngomong sama tetangga-tetangga sekitar, apa yang abinya Umi lakukan itu semuanya baik kok, semuanya karena Allah. Nggak pernah, apalagi sampai nyambung-nyambulin seperti itu kan nggak pernah kan. Makanya kan ketika dipanggil ke sini, saya akan dampingin Umi dan Abi, saya akan dampingin kepada Abah Syahidin. Dan kalaupun mereka maksa untuk melakukan sumpah pocong, nggak apa-apa, kita lakukan saja. Karena dalam Islam itu sumpah pocong itu nggak ada. Sumpah yang tertinggi itu Allah, demi Allah, itu sudah tertinggi. Jadi ketika mereka ngancam, terus apa yang dia ucapkan bahwasanya dia tidak pernah melakukan seperti itu, terus dia ngancam sumpah pocong, mau kualat-kualat, nggak apa-apa, ikutin aja. Ya nanti ikutin, dan nanti saya akan menjadi penengah. Tapi Umi nggak pernah ngelihat abinya itu nikah lagi atau punya pacar atau apa? Nah, Abi itu malaikat hidup saya. Oh, nggak pernah ya. Punya anak berapa Umi? Anak 4. Oh, anaknya 4. Waduh, ngeriwil berupanya ya. 4 anaknya. Luar ya, nggak apa-apa, banyak anak banyak rezeki. Ya. Assalamualaikum. Salah. Nama saya Doraemon, saya kesini dengan Pak Kiai Emon. Katanya Pak Kiai Emon ini dipanggil ke sini, katanya dituduh melakukan pelecehan dan juga numpakin anaknya Abah Syahidin sampai hamil. Benar? Benar. Katanya mau suruh melakukan sumpah pocong. Benar. Nah, saya kesini kebetulan saya ini RW. Kemarin ditunggu-tunggu. Iya, saya RW di sana. Anda siapa, mohon maaf? Saya RT Mau. Oh, Anda RT. Oh, lingkup. Ya, saya RW Emon. Campur. Saya nggak begitu campur. Ya, mau Anda anak buahnya Abah, mau siapa, saya nggak ada urusan. Makanya biar ini masanya kelihatan. Saya ini menengah-nengahin. Ya, biar ini Pak Kiai sama Umi. Boleh kita masuk? Boleh. Silakan. Mana Abah Syahidinnya? Oh, assalamualaikum. Duduk Kiai. So, apa yang Anda tuduhkan sama Kiai Momon itu sebenarnya salah. So, gimana versi Anda seperti apa? Ini istrinya, mohon maaf. Oh, Anda istrinya. Oh, Bapak bisa mengucapkan bahwa itu salah. Kata siapa salah? Lah, ya kata saya, apa yang beliau lakukan itu nggak ada yang dituduhkan. Beliau ini ikhlas, Pak. Dia ikhlas ngajar di musola setiap hari. Ya, dia banyak nih yang ngaji ke beliau. Banyak wanita-wanita pun tahu. Anda jangan nuduh dia ngeleceh terus konon katanya di luaran itu anaknya ditumpakin di WC. Itu cuma sebagai istilahnya satu kedok, Pak. Kedok gimana, mohon maaf? Belajar, ngasih pelajaran sama anak-anak buah tersebut dari Pak Ustadz. Buktinya Saya mengajari murid-murid saya itu kebenaran. Saya mengajari ngaji, Pak. ya itu hanyalah Supaya anak Bapak itu pintar, berbakti sama orang tua.
Udah sekarang gini Malah aja Pak. Bapak bukannya Kalau berterima Bapak kasih benar untuk nggak saya. melakukan menjinahi anak saya, nggak mungkin Pak, anak saya itu berbohong. Saya sebagai orang tua perempuan, Ya, bisa saja saya merasakan bohong. sedih. Nggak mungkin anak saya nggak bohong tuh Pak. Bisa saja bohong itu saya tidak melakukan, Bu. Demi Allah saya tidak melakukan. Suami Itu saya kan nggak mungkin. Saya Lihat tidak Anda pejabat kan? macam. Anda RT kan? Tuan Anda dari tengah-tengah dong. Jangan begitu. Jangan Anda sebalik. berarti membela Pak Kiai. Saya yang bela, dia nggak ngerasa. Pak Kiai tidak melihatnya kan? Sedangkan saya melihatnya dengan mata. Anda jangan bohong lihat-lihat di mana. Ini bela Kiai terus sih. Lah, saya jaminannya Allah dia tidak pernah mau anak buah. Jangan-jangan kamu nih yang nyabulin kamu. Kurang ajar kamu. Hah? Menuduh saya sebagai RT sini mencabuli ngopi. Anda tuh sebagai sesepuh ngomong dari tengah-tengah. Anda jangan sepihak. Anaknya di sini dong ditemuin. Udahlah, Siapa yang ngelakuinnya? apa ini? Ya saya juga mau ngomong Pak. Ya, Kan sok. istilahnya lebih jelas dari istilahnya saksi-saksi saya, apalagi orang tua saya, orang tuanya. Lah, ngomong apa sok? Mau ngomong apa? Ya udah jelas, anak saya udah ngaku kok bahwa dijinai sama Pak Kiai tersebut. Lah, tuh kan tadi Pak RT kan berarti benar tuh RT kamu keceretot kan? kayaknya. Jangan kayak gitu. Saya bisa ngobrol empat mata sama kamu. jangan-jangan RT Saya mau ngobrol sama kamu. yang melakukan. Saya RT di sini. Saya berkuasa di sini. Anda ini siapa? Lah, Berani-beraninya. berani-beraninya apa? Jangan datang. Ya Anda tadi Pak Kiai sudah ngomong demi Allah, kamu di sini itu mau disiapin apa? Mau sumpah Sumpah pocong? pocong. Siapa yang mau disumpah pocong? Kiai. Lah, enak Kamu aja. siapa? Kamu muslim kamu. Campur terus. Kenapa harus ada sumpah pocong? Kan tadi sudah dikatakan demi dia Allah. tidak mengaku. Tidak mengaku. Syarat pertama dia tidak mau dan syarat kedua adalah sumpah pocong. Anda itu mau Ya apa? kamu aja dibungkus Terima aja. pocong. Kamu yang Mau, dibungkus saya kan pocong. tidak melakukannya. Saya tidak Saya melakukan. nggak terima sebagai anak Jangan-jangan kamu buahnya. yang numpakin kamu. Kurang ajar kamu. Kok kurang ajar? Dulu saya anaknya dicabulin sama Pak Anda Ustadz ini itu. dari Kamu, mana datang? kamu nih yang nyambulin. Saya dari Saya ini anak Dari buahnya ini. alam barza saya. Anaknya dicabulin. Saya tidak melakukannya. Dialah yang melakukannya, Pak. nggak usah tunjuk-tunjuk. Nggak usah ngomong-ngomong kayak cabul kamu. Kamu yang RT cabul kamu. Kurang ajar. Anda siapa sih? Berani-beraninya sama Kalau saya. satu campur nanti. Mau saya siapa? jotos kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah seorang tokoh masyarakat yang bernama Abah Syahid. Kang Ujang Bustomi sengaja datang ke rumah si Abah Syahid ini karena beliau sedang mendampingi seorang kiai yang merupakan guru ngaji yang bernama Kiai Momon. Yang mana, rupanya Kiai Momon itu pada hari ini sengaja dipanggil oleh si Abah Syahid untuk melakukan ritual sumpah pocong. Sebelumnya, si Abah Syahid ini dia dan keluarganya sudah membuat sebuah tuduhan, jika sang Kiai Momon itu dia telah memperkosa anak perempuannya hingga kini hamil 1 bulan. Tak mau mendengar pembelaan sang Kiai Momon dan istrinya, si Abah Syahid langsung saja mempercayai pernyataan anak perempuannya tersebut, apalagi rupanya Pak RT mengaku melihat sendiri Kiai Momon itu beberapa kali memegang-megang dan memeluk para santriwati-santriwatinya. Akan tetapi, Kiai Momon dan istrinya itu mengaku jika semua itu adalah fitnahan yang ditujukan kepada dirinya. Bahkan Kiai Momon juga telah bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, bahwasanya dia murni ingin mengajarkan ilmu agama, dan dia juga sama sekali tidak pernah berbuat asusila kepada para santriwati-santriwatinya. Namun karena tak ada satupun yang mau percaya kepada penjelasan sang Kiai Momon dan juga Kang Ujang Bustomi, maka pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian itu pun terpaksa terjadi di rumah si Abah Syahid ini. Menurut cerita sang Kiai Momon, bahwasanya dia dan istrinya sudah beberapa bulan menetap di kampung ini, setelah diminta Pak Kepala Desa untuk memakmurkan masjid dengan cara mengisinya dengan kegiatan pembelajaran ilmu agama, kepada para warga-warganya, terutama kepada para pemuda dan pemudinya. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun, namun entah mengapa tiba-tiba saja tersiar kabar, jika anak perempuan sang tokoh masyarakat, si Abah Syahid ini dia menunjukkan gejala-gejala kehamilan.
Hingga kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata anak si Abah Syahid ini benar-benar dinyatakan hamil 1 bulan. Sebagai orang tua, si Abah Syahid berusaha menanyai anaknya, sosok lelaki manakah yang berani berbuat asusila kepadanya. Tak disangka, setelah beberapa hari bungkam 1000 bahasa, anak si Abah Syahid ini kemudian dia berkata, jika dia telah diperkosa oleh guru ngajinya, Sang Kiai Momon. Jawaban tersebut tentu saja akhirnya menimbulkan kehebohan di kampung Abah Syahid ini. Bagaimana bisa seorang guru ngaji yang katanya seorang kiai itu dia telah tega memperkosa seorang santriwati. Sehingga kemudian para orang tua melarang anak-anaknya untuk ke masjid dan melarang mereka belajar mengaji kepada sang kiai. Tak hanya itu, si Abah Syahid kemudian memaksa Kiai Momon untuk melakukan ritual sumpah pocong. Pak Kepala Desa yang meyakini jika kiai yang dibawanya ini adalah orang baik yang tidak mungkin melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, kemudian dia berusaha meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Pak Kepala Desa berharap, Kang Ujang Bustomi akan bisa mengungkap sebuah kebenaran setelah mendampingi sang Kiai Momon yang dipaksa untuk melakukan ritual sumpah pocong tersebut. Namun karena Pak RT dan anak buah Abah Syahid ini berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi karena dianggap terus-menerus melindungi sang Kiai Momon, maka pertarungan itu tak bisa terhindarkan lagi. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian Pak RT dan anak buah si Abah Syahid ini mereka akhirnya berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Walaupun orang-orang yang mendukungnya sudah Kang Ujang Bustomi hajar hingga babak belur, si Abah Syahid tetap bersikap keras kepala. Dia tetap meyakini, jika apa yang dikatakan anaknya itu adalah benar adanya, dan sang Kiai Momon harus bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anaknya yang sudah hamil 1 bulan tersebut. Apabila Kiai Momon tetap menolak mengakui semua perbuatannya itu, maka si Abah Syahid meminta agar sang Kiai bersedia melakukan sumpah pocong, agar nantinya karma akan berlaku kepada orang yang sudah berbuat kesalahan. Mungkin anak saya itu berbohong, Pak. Bapak ikut campur, Bapak siapanya? Saya masih saudaranya dia, makanya pakai nggak harus sumpah pocong. Saya aja yang sumpah pocongnya. Terus Ya bisa aja, Pak. Terus kalau sudah sumpah pocong, kalau dia melakukan, saya apa yang akan terjadi dalam saya? Apakah Bapak udah siap akan risiko tanggung jawabnya nanti? Oh, saya siap, Pak. Ya udah, silakan. Nah, kalau siapa? Ya, Emang resikonya apa saya mau tahu? ya, Kalau ada risiko apa-apa, Bapak yang tanggung jawab ya. Resikonya apa? Hah? ya barangkali istilahnya Bapak tahu-tahu kenapa saya nggak Ya tanggung jawab. kenapanya apa? Hah? Ya Bapak nanti aja berani- buktinya aja dulu. beraninya. Oh, gitu. Bapak berani-berani ya. Oke. Ya gantiin Pak Ustadz itu, Bapak yang sumpah pocong. Ya, nggak apa-apa. Nggak takut. Ya udah kalau nggak takut Ya, silakan. Kamu lakukan persumpahan tersebut. Ya, saya siap, Pak. Karena saya yakin bahwasanya Kiai Momon itu tidak melakukan apa yang Bapak tuduhkan. Paham? Betul? Ya betul. Siap. Saya siap. Mau apa-apa siap. Oke. Siap. Saya berjanji Saya berjanji. untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, untuk membuktikan saya tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya tahu sendiri nanti. Akibatnya tahu sendiri. Kalau istilahnya betul-betul melakukan. Ya, terus jadi apa sayanya? Jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak. Terima kan? Terima kuntilanak. Oke. Siapa itu? Tuh kan, anak Bapak sendiri kan yang jadi kuntilanak, Pak. Coba deh. Siapa Bu? Nanti siapa itu? Tuh kan,
Yang namanya orang itu sedang kebingungan, Pak. Otomatis kelakuannya seperti begitu. Nah, berarti itu anak bapak yang bohong. Ya buktinya begini. Buktinya apa? Udah Pak, bapak minta maaf aja sama Kiai Momon. Kok minta maaf? Sebelum ada buktinya saya nggak mau, Pak. Kok nggak mau? Ya, Ya itu buktinya kan tadi saya ngomong, ketika saya tidak melakukan, saya jadi kuntilanak. Kan saya tidak jadi kuntilanak. Justru anak bapak itu jadi kuntilanak. Hah? Anda minta maaf aja sama dia, kalau nggak saya jotosin kamu. Kok bicara yang seperti itu sih? Parah aja Kan kamu. saya untuk istilahnya melakukan hal yang terbaik. Tuh kan ibu jangan fit. Minta maaf sama dia. Minta maaf kamu. Lah kan namanya orang tua ya Pak, saya pasti percaya sama anak saya sendiri. Betul. Gak usah Itu lagi nih. sampai nangis-nangis ke saya. Itu sudah buktinya Pak. Saya sudah sumpah pocong. Katanya saya suruh sumpah pocong. Kan Kiai tidak melakukan. Itu anak bapak yang jadi kuntilanak. Berarti bapak dong anak yang ngelakuin. Jangan-jangan kamu nih semuanya. Jangan bedak-bedak. Guru saya. Kamu edan kamu Pak. Kamu yang edan. Saya cekek sama saya kamu. Silakan, kamu yang edan. Kamu jangan fitnah Kiai Anda kamu. berani bedak-bedak guru Kiai saya. dia lagi ngajar ngaji di musola, kamu fitnah anak kamu, ngelecehin anak kamu, setan semuanya. Kamu ini sebetulnya orang anak baru gede, masih bau kencur. Oh bau kencur mau apa, saya nggak ada Sudah urusan. berani sama saya. Ya berani Pak, karena dia nggak melakukan kayak Momon. Ya, Bapak ini bela orang salah terus. Mau saya jotos kamu, saya jotos nih Pak. silakan. Silakan kalau berani. Apa sih keistimewaannya kamu? Babe mundur, saya hadapin. Silakan. Pak. Gak mungkin lah Pak. Anak saya berbohong sama saya. Dia sampai menangis-nangis. Masa anak saya bohong? Nah orangnya dia yang dari kuntilanaknya. Saya jotos nih Pak, minta maaf sama kamu. Kalau nggak saya jotos kamu. Kamu jangan fitnah Kiai kamu. Oke, sekarang jangan main jotos-jotos aja. Oke, kalau mau bertanding sama saya, oke, silakan. Kamu sudah hebat kamu. Kamu sudah hebat kamu. Ya, kalau menurut saya mungkin hebat, tapi kalau menurut orang, ya saya kurang tahu. Selesaikan di sini kamu. Kamu mau mati kamu. Mati, masalah mati itu sudah istilahnya takdir nanti. Udah takdir nanti. Sekarang minta maaf Kak, karena Kiai itu tidak pernah melakukan mencabuli anak bapak dan tidak menghamili. Si bapak ini tetap aja membela. Kurang ajar. Ya, kamu yang kurang ajar kamu.
Dan aja, kamu sebagai pejabat negara loh. Kenapa kamu bilang? Duduk kamu, bangun. Duduk kamu. Duduk. Hei, apa kamu? Jujur sama saya. Kamu mau minta maaf kan nih sama dia? Hah? Mau minta maaf enggak? Saya nggak mau minta maaf. Kenapa nggak mau minta maaf? Saya nggak melakukannya. Nah itu kiai pak, kamu jangan fitnah kiai, kamu nidurin anaknya guru kamu. Setahu saya dari warga Pak Kiai yang memperkosa anak guru saya. Lah, Pak, saya tadi sudah ngomong, saya sudah demi Allah nih, sumpah pocong yang menurut kamu itu lakukan, saya sudah lakukan. Kan tadi itu si Novinya sendiri yang jadi kuntilanak. Berarti ini semua fitnah nih. Saya nggak percaya. Kok nggak percaya? Mau saya sumpah kamu mulutnya. Mau saya sumpah. Kamu ngaku nih numpakin dia. Ngaku kamu, isinya guru kamu ditumpakin. Enggak. Nih, Saya nggak melakukannya. nih, ngaku nggak? Saya nggak melakukannya. Berapa kali kamu? Saya nggak melakukannya. Berapa kali? Jujur aja, biar kamu selamat. Enggak. Sekali kan? Enggak, saya pernah. Nggak pernah. Di kamar mandi ya? Nggak pernah saya. Di kamar mandi kan? Jujur nih? Iya kan? Ngaku kan? Nggak apa-apa, santai aja. Enggak. Berapa kali? Ada sekali. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah melakukannya. Nih, Nggak mungkin saya. nih saya hilangin burungnya nih. Nggak Nih, saya hilangin burungnya kemana? So, ngaku nggak? Jujur nih. Ya, Saya nggak bakal melakukannya. sekali kan? Di mana kamu? Di kamar mandi. Nggak pernah saya. Di kamar mandi kan? Saya nggak mungkin. Nih, 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 sok hilang. Ngaku nggak? Saya pernah satu kali. Iya. Di mana? Ampun. Di mana? Di kamar mandi. Tuh kan? Kenapa kamu numpakin? Harus saya tergoda. Oh tergoda. Akhirnya satu persatu orang-orang yang sudah tega memfitnah Kiai Momon ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Bahkan akhirnya sebuah fakta mengejutkan kini berhasil Kang Ujang Bustomi ungkapkan. Ternyata, selama ini Pak RT dan anak buah Abah Syahid itu mereka telah bekerja sama. Ternyata Pak RT lah yang selama ini sudah memperkosa Ning Novita, anak dari si Abah Syahid tersebut. Dan begitu ketahuan sudah hamil,
Ning Novita meminta pertanggungjawaban si Pak RT, namun karena takut harkat dan martabatnya akan tercemar dan dipandang rendah oleh masyarakat, maka Pak RT mengancam Ning Novita, lalu kemudian memaksa anak Abah Syahid itu untuk mengatakan, jika dia hamil adalah karena ulah dari sang Kiai Momon. Dan itulah yang menjadi awal mula terjadinya fitnahan kepada sang guru ngaji, hingga akhirnya berujung terjadinya ritual sumpah pocong di rumah si Abah Syahid tersebut. Dan jika Ning Novita dihamili oleh si Pak RT, maka beda halnya dengan istri dari si Abah Syahid ini. Karena rupanya istri si Abah Syahid ini dia telah berselingkuh dengan anak buah suaminya sendiri. Hal itu sengaja dia lakukan, karena wanita itu dia merasa tidak puas saat berhubungan badan dengan si Abah Syahid. Sehingga kemudian ibu Ning Novita itu dia menggoda dan merayu anak buah suaminya itu untuk memadu kasih dengan dirinya. Istri si Abah Syahid itu dia awalnya menolak mengakui perbuatan salahnya tersebut, hingga akhirnya wanita itu dia lebih memilih melawan Kang Ujang Bustomi. Namun sayangnya perlawanannya dengan mudah berhasil Kang Ujang Bustomi patahkan, hingga akhirnya membuat wanita itu bersedia mengakui perbuatannya dan juga kemudian dia menyerah kalah. Ibu Ning Novita ini kemudian dia menghibah kepada Kang Ujang Bustomi, wanita itu berharap Kang Ujang Bustomi bisa menyembuhkan putri satu-satunya itu, yang saat ini sedang kesurupan setan kuntilanak akibat terkena karma sudah memfitnah sang kiai. Dengan kemurahan dan kebesaran hatinya, Kang Ujang Bustomi bersedia membantu menyembuhkan Ning Novita tersebut. Walaupun setan kuntilanak itu dia berusaha menolak keluar dari dalam tubuh Ning Novita, namun karena bacaan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh Kang Ujang Bustomi, maka setan kuntilanak itu dia serasa terbakar api neraka, maka mau tak mau setan kuntilanak itu dia akhirnya bersedia keluar meninggalkan tubuh Ning Novita. Semoga dengan terungkapnya siapa sosok pemerkosa Ning Puspita kali ini akan bisa membersihkan nama baik sang guru ngaji, Kiai Momon. Dan dari kisah misi Kang Ujang Bustomi kali ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bahwasanya kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Terkadang orang yang sangat kita percaya, mereka justru menjadi orang yang sangat berbahaya dan bisa jadi mereka sebenarnya adalah seorang pendosa. Semoga Tuhan akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan, keselamatan, dan juga kemudahan dalam setiap misi-misi dakwahnya tersebut. Amin. Ya kamu jangan nuduh dia nyabulin anak kamu. Yang sebetulnya itu siapa? Yang sebetulnya siapa? Kok Bapak? Ya minta maaf lu sama dia. Kalau minta maaf saya citak. Harus saya? Ya harus minta maaf. Minta maaf. Oke. Cium tangannya, pegang. Mungkin itu udah kesalahan pahaman saya. Ya, jangan lagi-lagi memfitnah saya ya. Sini. Oke. Yang benar kamu minta maaf, jangan kayak gitu, kamu nggak ikhlas. Ya, maafin saya. Ya, saya maafin, jangan lagi-lagi memfitnah saya. Minta maaf sama istri saya ini. Apa kamu? Jujur sama saya. Kamu yang numpakin kan? Jujur. Iya. Saya yang melakukan. Sini, nih yang ngelakuin si RT. Kamu Novi, dia yang ngelakuin. Bukan Kiai kan? Tuh, dia yang ngelakuin, Pak. Rupanya ternyata kamu.
Kok tega-teganya kamu memfitnah Pak Kiai? Minta maaf kamu. Minta maaf. Terpaksa tuh. Gimana? Terpaksanya apa? Saya menghormati Abah dan saya tahu gimana ini ya. Karena saya di sini. Keluar kamu. Ya, saya maafkan ya. Maafkan saya. Saya akan bertanggung jawab lagi karena saya ya dengan apa yang saya lakukan. Duduk. Ternyata dia. Maaf sama istri saya itu. Duduk. Sini kamu. Duduk sini. Pak, ini istri Bapak. Betul? Oh, istri. Iya. Ini tumpak-tumpakan Pak, ditumpakin sama muridnya nih Pak. Ada lagi nih berita yang nggak bener nih. Nah, tanyain. Kamu numpakin dia kan? Betul? Ngaku kamu. Hah? Betul? Iya benar Pak. Tuh, di kamar mandi. Hilaf Pak. Kok jadi begini ya? Ya ilah. Saya minta maaf Pak. Keluar pakai. Keluar semuanya. Gak nyangka, gak nyangka. Awas aja kamu ganggu lagi kayak Mama. Kamu tuh si RT yang bukan becatnya. Tuh, istri kamu juga yang tumpak-tumpakan. Gak nyangka. Sok urus aja semuanya tuh. Gak jelas semuanya. Pacar nih.